Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa araja bihi ilas samawati sab'i hatta sidratil muntaha فألقى إليه ما ألقى وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمسة يقيمها من أراد من الله القرب والزلفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له شهادة بأروته الوثقى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المجتبى وكان خير الوراء اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين استقاموا بالطاعة ومن اتبع الهدى والتقى أما بعد Hadratul Muhtaram Habib Zain bin Smith yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, seluruh tuan-tuan guru, para pengajar, yang sama-sama kita cintai, kepala desa, desa Hapalam, yang sama-sama kita cintai, para orang tua kita, pemangku adat, tokoh masyarakat, yang sama-sama kita cintai, segenap panitia, wabil khusus ketua panitia atas terselenggara acara tersebut, yang sama-sama kita cintai, sang pelantun Al-Quranul Karim, yang sama-sama kita cintai, kita sayangi, rombongan hadrah pembacaan Simtud Durar, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu, Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang cukup cerah ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini, di bawah sinar sang surya mentari di pagi hari ini, Allah masih berikan kita nikmat yang beragam. Allah masih berikan kita nikmat yang bermacam. Nikmat yang beragam, karunia yang bermacam tersebut adalah nikmat yang tak mungkin bisa terhitung. Nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengan nikmat dan Islam tersebut kita bisa merasakan kebahagiaan hakiki, tak hanya di dunia semata ini, tetapi kelak pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang permanen, yang abadi, yaitu kebahagiaan ukhrawi bersama sang baginda Nabi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang yang penuh berkah ini, siang dengan penuh cahaya ini, semoga tak hanya cahaya di luaran sana, tetapi jauh lebih kita harapkan hati kita yang memiliki cahaya, hati kita yang memiliki pandangan rahmah, hati kita yang terisi oleh cinta dan kasih sebagaimana diajarkan sang baginda Nabi. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana syukur seorang pujangga yang ia mengatakan, "Idza kana syukri ni'matan minallahi yajibu syukur, fa kaifa bulughu syukru mahma talatil ayyam wattasalal umur." Kalaulah saja mata kita, mata Anda saat ini masih diizinkan oleh Allah
untuk bisa menikmati terangnya matahari, indahnya warna dan warni, berarti mata kita sehat. Ya, mata kita sehat, nggak perlu pakai softland, nggak perlu pakai softland, apalagi bulu-bulu gituan itu. Biasanya perempuan suka pakai bulu-bulu apa itu? Ada yang kayak model halilintar atau apa itu. Ini nggak perlu. Ketika kulit kita saat ini, pori-pori tubuh kita masih berkeringat karena lantaran mendapatkan kehangatan lantaran siang, berarti tubuh kita sehat. Tak perlu pakai apa sih? Yang ini? Hah? Bukan, yang sampai ditebelin begitu, sampai glowing kayak gimana? Enggak perlu. Iya. Jadi enggak perlu. Jadi seorang pujangga mengatakan, idza kana syukri, kalaulah saya menyadari, sadar saya, iya ya, mata ulun masih kawak melihat, telinga ulun masih mendengar, tangan ulun mampu bergerak, kaki ulun mampu melangkah, hati ulun masih respon tentang kebaikan, berarti ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Seteguk air kita teguk, seteguk air kita minum, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Kemampuan untuk mengucapkan alhamdulillah adalah nikmat baru yang baru datang kepada kita. Karena apa? Mulut kita mampu bergerak, lisan kita mampu bergetar, sesuara masih bisa direspon telinga, mata masih bisa merespon warna dan warni. Ini semua keterlibatan organ tubuh adalah nikmat. Ya. Jadi seorang pujangga mengatakan, idza kana syukri ni'matan minallah yajibu syukur fa kaifa bulughu syukru mahma talatil ayyam wa tasalul umur. Kalaulah itu saja bisa memaksa kita untuk mengucapkan alhamdulillah, kemampuan alhamdulillah adalah nikmat baru, bagaimana mungkin syukur seorang hamba akan setara dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang semakin deras kepada kita? Tak akan mungkin setara, tak akan mungkin seirama syukur seorang hamba yang hina dari kita kepada Allah selaku pencipta, karena memang nikmat Allah terlalu deras buat kita, sementara lisan kita terlalu keras kaku untuk mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang karena ajakan beliaulah kita insan tak lagi sama dengan hewan, yang karena ajakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita insan tak lagi sesat salah jalan, yang karena ajakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita insan bisa menikmati indahnya persaudaraan, yang karena ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita insan insyaallah bisa mendapatkan dan merealisasikan arsa serta mewujudkan harapan dunia bahagia dan terlebih akhirat bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini siang sedikit berkeringat kita. Mungkin Bapak Ibu, ibu-ibu terutama jam sekian harus pulang masak untuk mempersiapkan suami, tetapi izin, wahai suami, saya izin untuk hadir di majelis atau masjid Baitur Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahman, untuk apa? Oh, kata suaminya, jangankan kamu dek, abang juga ikut karena bapaknya ada di sini. Iya. Artinya apa? Artinya kita dijadikan oleh Allah manusia yang diberi kesempatan untuk menikmati indahnya peringatan sejarah spektakuler tentang safari religi sang baginda Nabi. Safari religi kekasih ilahi sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Hari ini, detik ini, sesibuk apapun kita,
kita sempatkan waktu di sini tak lain tak bukan karena nggak enak sama undangan ketua panitia, bukan nggak enak karena ketua masjid, bukan, tetapi kita dipanggil harus kita kuatkan niat kita, mantapkan i'tikad kita bahwa kita hadir di sini, satu untuk niat i'tikaf, dua untuk silaturahmi, tiga untuk mengikuti euforia indahnya sejarah tentang peringatan Isra wal Mi'raj sang baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu kejadian penting yang terjadi atas diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu peristiwa spektakuler yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan di-Mi'rajkan untuk mendapatkan sekaligus misi-misi tertentu yang sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim kata tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, untuk kami tampakkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika aku kata Allah memperjalankan hambaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari, start dari Masjidil Haram kemudian sampai ke Masjidil Aqsa, setelah itu Mis'ad, Mi'raj, naik, tak lain bukan hanya untuk menemuiku kata Allah, karena Allah tak memiliki tempat. Ya, bukan untuk menemui Allah, karena Allah tak menduduki satu kursi. Karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah sebagai bentuk cintanya Allah yang paripurna kepada sang baginda, dengan ditampakkan apa ciptaan-ciptaan Allah di luar sana yang belum tercerna oleh logika manusia, tetapi dengan lisan sang baginda itu terbawakan dan terduplikasikan kepada umat baginda Nabi Muhammad tentang adanya azab neraka, nikmat surga dan sebagainya. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, untuk kami perlihatkan kepada kekasih-kekasihku. Sebelumnya pun sudah diperlihatkan juga Nabi Allah Ibrahim, Allah katakan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard liyakuna minal muqinin. Untuk semakin mantap keyakinan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim dibukakan maksyuf alaihi masturan, apa yang tertutup ditampakkan oleh Allah, langit ketujuh tembus. Nabi Idris juga demikian, dan para malaikat dan para nabi-nabi sebelumnya dikasih kemuliaan dengan sesuatu yang besar oleh Allah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang penutup sebagai anbiya, sebagai penutup anbiya, nabi yang kalau bukan karenanya tak terjadi dan tak ada lagi bumi, nabi yang kalau bukan karenanya tak diciptakan makhluk, nabi yang semuanya dekat dengan sang penciptanya yaitu Allah sebagai kekasihnya, sehingga untuk memberikan stempel yang jauh lebih spektakuler maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Mi'raj artinya naik, Isra perjalanan malam, terus Mi'raj itu artinya naik.